إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyirah al-muslimat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita aturkan syukur kepada Allah yang memberikan limpahan nikmat dan karunia. Kita aturkan sanjungan untuk Allah Jalla wa Ala yang memberikan rahmat dan anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak memberikan pemberian kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga nikmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberhentikan nikmatnya selama kita masih ada. Maka seorang hamba senantiasalah bersyukur kepada Allah, senantiasalah memuji Allah Azza wa Jal, senantiasalah menyanjung Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda dan dinul haq, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah memenangkannya atas segala macam agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini umat al-Islam disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinul haq. Al-huda hidayah, petunjuk, wa dinul haq, dan agama yang benar, dan agama yang benar. Para ulama ahli tafsir, banyak para ulama ahli tafsir menyebutkan al-huda. Al-huda artinya adalah ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq, agama yang benar, adalah al-amalus salih. Berarti Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Artinya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Perhatikan, kalau kita perhatikan tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang al-huda wa dinul haq, mereka menyebutkan itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, berarti alangkah mulianya seorang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hadir di majlis ilmu. Alangkah mulianya seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan, jadikan dia hadir di majlis ilmu. Allah dudukkan dia di majlis ilmu. Dia sedang berusaha mengambil kebaikan-kebaikan ilmu yang bermanfaat dan untuk diamalkan dengan amal yang saleh, yang dengannya diutus Nabi dan Rasul, yang dengannya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudari-saudariku dan umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sungguh seorang yang duduk di majelis ilmu adalah seorang yang sedang
merajut sulaman-sulaman di dalam kehidupannya, yang mana sulaman-sulaman tersebut adalah tempat dia berayun ketika segala sesuatu terasa kaku. Seorang yang senantiasa menyabarkan dirinya di atas majelis ilmu ibarat orang yang sedang membangun sebuah imun untuk jiwanya. Ketika orang rapuh, dia masih teguh. Seorang yang hadir dan semangat di majelis ilmu ibarat orang-orang yang menyemai benih-benih kebaikan yang tatkala semua orang membutuhkan dan mereka tidak punya, dia bisa menggunakan benih-benih itu untuk bertahan di dalam kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-11 dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Manusia banyak, tetapi Allah angkat di antara manusia tersebut hanya derajat orang-orang yang beriman. Tetapi di antara orang beriman ada yang lebih spesial. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Orang beriman dapat derajat, orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih. Karena itu saudariku yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula dan umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, bersabarlah di atas majelis ilmu, bersabarlah di atas majelis ilmu. Karena sabarnya kita saat ini di majelis ilmu akan membantu kita ketika kepedihan itu hadir. Sabarnya kita hari ini di majelis ilmu akan membantu kita ketika semua orang meninggalkan kita. Ketika itulah ilmu yang pernah kita pelajari akan mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin saudari-saudariku dan kaum muslimin, mungkin sebagian kita belum merasakan saat ini betapa besarnya pengaruh ilmu di dalam kehidupan, sehingga karena sedikitnya dia merasa pengaruh ilmu dalam kehidupan, dia hanya mengatakan menuntut ilmu letih, menuntut ilmu capek, hanya hadir, diam, nengok, dengar, nyatat, kemudian dibaca. Alah, majelis ilmu yang kita hadiri saat ini itu ibarat benih yang kita tanam saat ini, yang nanti kemudian akan kita semai, yang kemudian akan kita panen, yang kemudian akan kita makan. Majelis ilmu yang kita hadirkan saat ini itu akan menguatkan kita tatkala jiwa mulai merana, tatkala kalbu mulai tak menentu, tatkala hati tak tahu kemana lagi harus mengadu diri. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di balik firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosamu. Yang mana Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berkata dan berucap. Di sini akan mengajarkan kepada kita keteguhan seorang hamba itu dimulai dari langkah dia menuntut ilmu. Musim ini, di musim-musim pandemi seperti ini, siapa yang tidak terkena dampaknya? Semua terkena dampaknya. Tetapi orang yang tidak berilmu mengatakan salah fulan, salah pemerintah, salah ini, andaikan begini, andaikan begitu, andaikan ini itu, segala macam tuduhan dan keluhan. Tapi orang yang punya ilmu, dia mengatakan Allah inginkan kebaikan untuk saya. Karena itu apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu, apapun kesibukanmu, ketika itu menghalangi engkau dari menuntut ilmu yang diwajibkan kepadamu, tinggalkan semua itu dan merapatlah ke majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita, semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan kita di syurga Firdausil A'la. Innahu subhanahu wa ta'ala karimun mujibus sa'ilin. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid pada pembahasan yang ke-11 tentang Tauhid dan Ubudiyah. Hanya saja tapi kita masih belum habis di pertemuan sebelumnya, seingat saya, yang mana di pertemuan sebelumnya Al-Imam Ibnul Qayyim, yang mana babnya disusun oleh Syekh Ali rahimahullah dengan bab hak ubudiyah dan peribadatan. Dan ubudiyah secara ringkas disebutkan kemarin di pembahasan sebelumnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya ubudiyah itu ada 3. Pertama, ubudiyah dalam perintah. Ubudiyah dalam perintah, yang mana seorang hamba berusaha melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia tahu apa hikmahnya atau dia tidak tahu apa hikmahnya, dia tetap melakukan, karena itu adalah ubudiyahnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah ubudiyah dalam masalah takdir Allah Azza wa Jal, yang mana seorang hamba pasti ditimpa oleh musibah. Seorang hamba pasti ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal terkena ujian dan bala. Tetapi seorang hamba di situ dia memiliki ubudiyah, peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia memiliki bentuk konsekuensi, keharusan, kelaziman, dan senantiasa konsisten di dalam taat kepada Allah. Sehingga kedudukan seorang di dalam ubudiyah dia ketika terkena musibah itu ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan yang paling rendah adalah orang yang bersabar ketika terkena musibah. Ubudiyah yang paling rendah ketika terkena musibah adalah dia bersabar. Yang kedua adalah dia ridha. Tingkatan kedua, dia ridha terhadap musibah tersebut. Dan yang ketiga adalah dia bersyukur atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Bagaimanalah tidak dia bersyukur, karena Allah telah berikan kepada dia begitu banyak kebaikan, dan musibah ini pasti banyak kebaikan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dulu ada sebagian salaf, saya lupa namanya, sebagian salaf menyebutkan bahwasanya aku berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doaku, maka aku pun bahagia. Aku meminta ini, Allah kabulkan. Aku meminta itu, Allah wujudkan. Aku meminta ini dan itu, Allah hadirkan. Aku bahagia. Ketika aku berdoa Allah kabulkan, aku bahagia. Tetapi ketika aku berdoa dan Allah tidak kabulkan keinginanku, maka aku jauh lebih bahagia. Why? Kenapa? Karena pilihan Allah, aku yakin pilihan Allah jauh lebih baik daripada pilihanku yang tidak dikabulkan oleh Allah saat itu. Kemudian tersisa yang ketiga adalah ubudiyah di dalam masalah takdir, peribadatan kepada Allah dalam takdir dan nikmat Allah. Dalam takdir dan nikmat Allah. Kita baca dulu sebelum kita ke bab selanjutnya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, adapun ubudiyah nikmat, adapun ubudiyah nikmat adalah hal itu diwujudkan dengan cara mengenal nikmat itu sendiri dan mengakuinya terlebih dahulu. Jadi kalau seorang itu dia ingin melakukan ubudiyah, pengabdian kepada Allah, peribadatan kepada Allah dalam nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia harus tahu dulu yang mana itu nikmat. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu, perhatian kepada sesuatu sementara kita tidak tahu sesuatu itu. Kita tidak bisa menghargai seseorang kecuali kita mengetahui seseorang itu. Tak mampu kita memahami kepedulian seseorang kecuali kita kenal seseorang itu. Maka kalau kita ingin melakukan ubudiyah, peribadatan kepada Allah dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenali nikmat itu. Kenali nikmat itu. Oh, Allah berikan kepada saya saat ini pakaian menutup aurat, dan ini adalah nikmat yang terbaik bagi seorang muslimah. Dan ini adalah nikmat terbaik bagi seorang muslimah. Tertutupnya aurat seorang muslimah itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya yang diberikan untuk dia jika harus membuka auratnya.
Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dalam masalah niqab misalnya, cadar, para ulama memang berselisih dalam masalah ini. Tetapi ketika engkau sudah menggunakan cadar dengan begitu rapi, kemudian hadir musim pandemi, kau bisa menggunakan masker, kenapa engkau tidak gunakan cadar saja? Yang mana itu adalah tuntunan syar'i, kenapa harus menggunakan masker? Terkadang seorang berleha-leha dalam hal ini, kan sama-sama menutup wajah. Kita harus perhatikan. Bisa jadi perpindahan dari cadar ke masker, itulah adalah bentuk-bentuk kita ingin merubah diri kita, dan itu adalah menurun. Mungkin dia bersama teman-temannya, di sini dia bercadar, atau ketika dia di tempat lain ngeteh, nyantai atau apa, dia gunakan masker saja, tidak pede dia dengan keadaannya, tidak bangga dia dengan syariat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Maka hal ini kita harus sadar, nikmat Allah itu ini loh. Setelah itu baru kita bisa mengakui, oh ini Allah yang berikan kepada aku. Allah hadirkan fulan menasihati saya, Allah hadirkan fulan mendampingi saya, Allah hadirkan si fulana sebagai teman saya, Allah hadirkan lingkungan ini sebagai tempat saya untuk berkumpul. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Wah, hari ini saya bisa belajar lagi. Wah, ini nikmat loh, nikmat. Bisa jadi satu majelis yang kita duduki di hari ini itu bisa menghibur kita dari segala kegalauan dan kepatahan hati ketika musim-musim sedang menggugurkan orang-orang yang tidak berilmu. Maka kenali dulu nikmat tersebut, baru kita bisa mengakui. Setelah pengakuan itu, seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah agar hatinya tidak terjebak dalam kesyirikan, sehingga menganggap dan menyadari nikmat, menyandarkan nikmat itu kepada selainnya. Jadi kita kenali, kemudian oh kita akui, ya ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Ketika Allah ambil, oh itu dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dia memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyandarkan nikmat ini ya Allah kepada selainmu. Seorang diberikan nikmat oleh Allah melalui wasilah seseorang, kemudian dia katakan, oh terima kasih, syukran, jazakillah khairan, ahlan, jazakallah khairan. Begitu luar biasa. Dia lupa kemudian menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Si fulan, si fulana yang memberikan kepadanya, itu hanya apa? Perantara. Kemudian beliau sebutkan, dia menganggap meskipun dia ketahui bahwa makhluk yang merupakan sebab perantara datangnya nikmat tersebut, dia tahu manusia adalah sebab, dia bersyukur kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi dia harus ingat bahwa Allah lah yang menjadikan orang itu sebagai sebab. Kita digaji, yang menggaji kita sebenarnya Allah Azza wa Jal. Orang manusia yang menjadikan sebab keluarnya gaji tersebut adalah wasilah dari Allah Azza wa Jal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang manapun, dari sisi manapun, semua nikmat berasal dari Allah, satu-satunya Rabb yang memelihara seluruh makhluk hidup. Karena itu para ulama mengatakan dulu, aku tidak takut rezekiku diambil orang lain, karena Allah telah mentakdirkan masing-masing itu rezeki. Terkadang ada orang melarang, oh kenapa di sini? Ini kan lapak saya misalnya. Iwallah. Dan itu adalah hal yang terkadang menjadi sesuatu yang meskipun tanda kutip ya, sesuatu yang kadang aneh. Oh gara-gara si fulan, kalau dia tidak di sini, oh, subhanallah. Betapa banyak orang yang jago marketingnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak jadikan dia sebagai orang yang berhasil di dalam perniagaannya. Ingatlah, semuanya berdasar dari Allah yang memelihara kita. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, dan tingkatan selanjutnya dalam ubudiyah ini adalah memuji Allah atas nikmat yang diberikan, mencintainya atas dasar nikmat tersebut, dan bersyukur kepadanya dengan cara menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Nah, setelah kita tahu, oh ini nikmat, saya akui,
dan saya sandarkan kepada Allah, manusia itu hanya perantara, kemudian dia memuji Allah. Satu di antara sekian banyak indikasi bahwa Allah itu suka dipuji apa? Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya Al-Qur'an dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Karena itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang hamba makan makanan kemudian dia menyebut nama Allah dan memujinya. Ketika dia minum, dia menyebut nama Allah dan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian kalau dia dapat nikmat disebutkan ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Bukan untuk sombong, bukan untuk mempamerkan, tidak. Tetapi itu adalah menyebut nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah itu kita puji, kemudian kita gunakan nikmat tersebut. Jadi ibarat nikmat tersebut adalah ibarat potongan-potongan kayu yang berbentuk kapal, kemudian kita gunakan nikmat tersebut untuk menyeberangi sungai-sungai ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu saudaraku saudariku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ini perlu kita perhatikan. Kemudian di antara ubudiyah hamba atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya, ini penting sekali, dan terkadang orang kebalik dalam hal ini. Padahal yang harusnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, tetapi sebagian mereka membalikkan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di antara bentuk ubudiyah, pengabdian kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan Allah dengan menganggap sedikit nikmat yang didapatkan sebagai anugerah yang banyak. Saya ulangi, di antara bentuk kita beribadah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita merasa Allah berikan sedikit. Misalnya kita minta, ya Allah saya butuh untuk bulan ini 100 juta, Allah cuma beli 100 ribu, kelihatannya sedikit. Kata Ibnul Qayyim, anggap yang sedikit itu banyak. Itulah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, di sana ada orang yang lebih sulit dari kita, di sana ada orang yang lebih melarat daripada kita, di sana ada orang yang tidak berpunya dan mereka papa. Nikmat yang sedikit, coba, oh dari 100 ribu ini saya bisa beli ini. Oh saya bisa bersedekah ini pahalanya sekian. Oh saya bisa menyantuni ini bisa mendapatkan pahala sekian. Nikmat yang sedikit gambarkan seperti banyak. Karena itu Nabi SAW hidupnya begitu tenang. Kenapa? Beliau tidak pernah meremehkan nikmat Allah Azza wa Jal. Fahiyya, kata-kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang yang susah untuk bersyukur, Rasulullah menyebutkan solusinya, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada yang lebih susah daripada kalian. Lihat ya kepada yang lebih susah. Misalnya kita berjalan ya di atas dengan kaki kita, atau kita berjalan naik motor. Jangan lihat orang yang naik mobil, lihat orang yang naik sepeda. Walaupun ada sepeda yang lebih mahal ya daripada motor. Kemarin ada yang jual sepeda, harganya second itu 80 juta. Saya langsung komen, itu bisa beli mobil satu. Subhanallah. Tapi kalau kita diberikan motor, jangan lihat orang yang diberikan mobil, lihat orang di lantai atas. Lihat kepada orang yang diberikan sepeda. Kalau kita punya sepeda, lihat orang yang hanya bisa jalan kaki. Lihat kepada orang yang bisa jalan kaki. Ketika kita hanya bisa jalan kaki, lihat kepada orang yang cacat. Lihat kepada orang yang cacat. Maka di situ umatul Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan itu kita bisa tahu nikmat yang sedikit, oh terasanya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dan menganggap ungkapan syukur yang banyak sebagai rasa terima kasih yang sedikit. Kita sudah bersyukur nih, ya Allah hamba bersyukur. Sudah banyak kita bersyukur, kita sudah berikan ini kepada orang, tanda syukur kita bangun masjid, tanda syukur kita berikan anak yatim santunan, tanda syukur kita berinfak untuk dakwah, tanda syukur kita biayai ini dan itu. Anggaplah bahwa syukur kita yang sudah terasa banyak itu baru sedikit. Memang lebih sedikit. Misalnya gini nih, ya, ketika seorang bekerja,
karyawan bekerja, terkadang dia merasa pantas dia menerima gaji. Karena sebenarnya gaji ini nggak sebesar apa yang saya perbuat di perusahaan ini, apa yang saya persembahkan di perusahaan ini. Tetapi apa? Tetapi kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah, enggak. Kita bisa menggerakkan jari kita ketika tasyahud di dalam salat kita, itu lebih berharga daripada segudang harta. Kita bisa mengedipkan mata kita, membukanya kembali setelah tidurnya kita, itu lebih berharga daripada nyamannya ranjang tempat kita bermalam saat itu. Rasakan bahwa terima kasih kita yang sudah banyak itu masih sedikit. Kemudian juga menyadari bahwa nikmat tersebut didapatkan dari Rabbnya secara cuma-cuma. Bukankah begitu? Iya. Kita tuh kalau dapat gaji, apakah karena cuma-cuma? Ada nggak bos yang ngasih gaji? Ini gaji. Misalnya dia mendaftar kerja hari ini, kemudian dia mulai kerja bulan depan, tiba-tiba dikasih bosnya gaji. Kata bos, jangan kerja lagi, ini gaji. Ada seperti itu? Enggak. Pasti ada. Kita memberi dulu sebuah jasa, baru dia berikan kepada kita bagian dari upah jasa tersebut. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita, apakah karena kita membalas jasa Allah? Enggak. Berarti anggaplah, gambarkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu cuma-cuma, bukan balas jasa. Kita tidak pernah bisa balas jasa kepada Allah. Balas jasa orang tua saja kita tidak mampu, umatul Islam. Bagaimana membalas jasa Allah Azza wa Jalla? Kemudian tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun, tanpa ada sesuatu yang dijadikan perantara antara dirinya dan dia subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkannya, serta tanpa ada hak baginya atas nikmat. Asalnya kita nggak punya hak. Ya, sekali lagi kita analogikan, seorang karyawan kerja kemudian digaji, punya hak nggak dia dapat gaji? Punya hak, karena dia kerja. Nah kita gimana? Apakah ibadah kita kepada Allah itu sudah pantas untuk diberikan gaji? Enggak. Karena itu ketika selesai sholat kita diajarkan oleh Rasul istighfar. Alangkah kurangnya ibadah kita. Alangkah kurangnya ibadah kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan, lan yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amali. Seorang di antara kalian enggak mungkin masuk surga hanya karena amal, enggak mungkin. Enggak mungkin masuk surga karena amal. Ya Allah, aku tukar firdaus dengan sedekah, dengan salat, dengan infak, dengan hadir di majelis. Enggak. Ketika itu para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah engkau pun sama? Apakah sekedar amalanmu itu tidak bisa memasukkan ke surga? Kata Rasulullah, wala ana, sama, aku pun begitu. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu, kecuali setelah Allah Azza wa Jal berikan nikmat kepadaku. Maka untuk dapatkan nikmat itulah kita beramal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhasil kata Al-Imam Ibnul Qayyim, alhasil pemberian itu semakin membuatnya tunduk, hina, rendah hati dan cinta kepada Allah yang Maha Pemberi nikmat. Setiap kali Allah memberikan nikmat yang baru, dia semakin meningkatkan pengabdian, dia makin semangat beribadah, dia makin mencintai Allah, dia makin patuh kepada Allah, dia makin rendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentang perendahan diri ini nanti kita bahas di bab setelahnya. Begitu pula sebaliknya, setiap kali Allah menghentikan salah satu nikmat, dia selalu menunjukkan keridoannya. Allah ambil, misalnya hari ini, misalnya dulu dia punya anak, kemudian Allah wafatkan anaknya, dia ridho dengan itu. Dulu dia punya pasangan hidup, kemudian Allah pisahkan mereka, dia ridho dengan itu. Dulu dia punya usaha, kemudian Allah bangkrutkan, dia ridho dengan itu. Dulu dia punya banyak teman, kemudian karena dia hijrah, kemudian temannya sedikit, dia ridho hal itu. Apapun yang Allah ambil, karena semuanya adalah titipan dari Allah. Tidakkah sering kita melihat tukang parkir, ketika ada orang datang dia suruh, di sini mbak, di sini pak, di sini mas, di sini bang, di sini dek, parkir. Kemudian dia jaga. Setelah itu ketika motor dan mobil tadi diambil, apakah tukang parkirnya marah? Enggak, dia ridho kok, ambillah, karena itu bukan punya dia. Dan kalau Allah ambil nikmat dari kita, itu bukan nikmat yang sesungguhnya milik abadi kita, tidak. Maka kita tetap harus ridho kepada Allah.
dan setiap kali berbuat dosa dia selalu bertaubat, menyesal, mohon ampunannya. Seperti inilah kepribadian hamba yang bijaksana, sedangkan hamba yang lemah dirinya terlepas diri semua tersebut. Karena itu seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang cerdas adalah seorang hamba yang senantiasa bermuhasabah, introspeksi dirinya, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan seorang hamba yang jahil adalah dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Selanjutnya kita akan bahas di bab yang akan kita masuki di hari ini. Pembahasan ke-11 itu tentang tauhid dan ubudiyah. Tentang tauhid dan ubudiyah. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan hadis Nabi SAW yang di pembahasan perdana ini disebutkan di dalam kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad adalah musnadnya Imam Ahmad. Di dalam kitab Al-Musnad dan kitab Sahih Abi Hatim rahimahumullah terdapat sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mana dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditimpa kegelisahan atau kesedihan lalu dia membaca doanya ini, tapi saya tahan dulu. Bayangkan kalau tadi kita nggak hadir di majelis ilmu, apakah kita dapat faedah doa ini? Enggak. Itulah Allah Subhanahu wa taala luar biasa berikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Satu doa yang luar biasa ini bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan itu pasti bagi orang-orang yang benar jujur. Apa doa tersebut? Rasulullah mengatakan, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatik ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Jadi kalau itu kita doa untuk kita dan orang lain, kita bisa menyebutkan begini, Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu imaik nasina biyadik ma'adin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Perhatikan tadi, siapa yang mengucapkan ini, Allah hilangkan kegelisahan dan kesedihan. Coba Anda buktikan. Dan itu pasti terjadi. Dan Allah tidak mengingkari janjinya dan Rasul tidak mungkin berdusta. Coba kita lihat. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, anak dari hamba lelakimu. Ibnu amatik, hamba dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku atasku. Adlun fiya qada'uk, takdirmu berlaku bagiku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau namakan, dengan setiap nama yang engkau miliki. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang engkau telah turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau hajarkan salah seorang hambamu.
Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau rahasiakan di ilmu gaibmu ya Allah. Apa doanya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, yaitu ya Allah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nuru sadri, sebagai cahaya bagi dadaku, wa jalaa huzni, dan sebagai pelipur laraku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan pengusir kecemasan dan keresahanku. Subhanallah. Kalau kita gundah gulana pergi cari solusi kepada seorang ustadz, ustadz saya begini. Kenapa? Mungkin karena ini. Terus sekarang bagaimana? Sekarang begini. Ustadznya akan bilang begini. Fatwa ustadznya itu, tanda kutip, fatwa ustadznya itu ujung-ujungnya apa? Kembali kepada Allah, kan begitu? Karena apa? Bukan ustadznya yang beri solusi. Apakah setelah ustadznya beri solusi kita langsung tenang seketika? Enggak. Kapan tenang? Kalau kita amalkan solusi yang diberikan tadi. Karena itu alangkah indah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau kena musibah tuh, para nabi dan rasul, mereka kena musibah, mereka sabar, mereka wudu, kemudian mereka salat 2 rakaat. Perpanjanglah ruku Anda, perpanjanglah sujud Allah, perpanjanglah ruku dan sujud Anda kepada Allah. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan agar Allah menjadikan Al-Quran penyejuk hati. Semuanya kembali kepada apa? Al-Quran penyejuk hati, cahaya dadaku, pelipur laraku, pengusir kecemasan dan keresahanku. Ini bersumber dari mana? Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Thaha. Di surah Thaha, salah satu surat yang mudah untuk dihafal, Allah mengatakan Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, wahai Muhammad, kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk engkau sedih, untuk engkau binasa, untuk engkau sengsara, untuk engkau tidak bahagia. Kebalikannya apa? Allah turunkan Al-Quran agar kita bahagia. Karena itu dulu kalau tidak salah saya pernah buat poster bahwa segala kesedihan kita itu karena kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran. Kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i di Ramadan khatam 60 kali. Tidak mungkin orang yang sedih bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali, nggak mungkin. Pasti ada kenyamanan di situ umat Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, niscaya Allah akan menghilangkan kecemasannya dan kesedihannya. Lantas dia akan menggantikan semua itu dengan kegembiraan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari atau menghafal doa-doa ini atau kalimat-kalimat di doa ini? Maka kata Rasulullah apa? Iya, sepantasnya siapa saja yang mendengarnya untuk menghafalnya. Perhatikan, doa yang luar biasa karena unsur tauhidnya begitu besar. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian disebutkan hadis yang mulia ini mengandung beberapa penjelasan tentang ma'rifat, tauhid dan ubudiyah. Di antaranya, saya tidak akan terlalu panjang supaya tidak terlalu makan banyak waktu, tapi nanti bisa jadi panjang juga. Kadang saya lupa apa yang saya sebutkan sebelumnya karena ada faedah yang ingin saya berikan. Beliau sebutkan, hamba yang berdoa dengan doa ini mengawali permohonannya dengan ucapan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba lelakimu, anak hamba perempuanmu. Ungkapan ini, kata Ibnul Qayyim, mencakup bapak dan ibu leluhurnya sampai kepada Adam dan Hawa. Berarti ya Allah, saya adalah anaknya bapak saya, bapak saya punya kakek, kakek saya punya bapak, kemudian bapaknya kakek saya punya bapak, sampai Adam alaihissalam, sampai kepada Hawa alaihissalam. Nah, ungkapan ini
mengisyaratkan permohonan yang sangat mendalam dan kerendahan hati di hadapan Allah. Kenapa gitu? Semua nenek moyangnya dihadirkan. Ya Allah, saya hamba ini, hambamu, anak dari ini, dan semua mereka adalah hambamu, semua mereka adalah hambamu. Semua kerendahan dihadapkan di hadapan Allah. Dia juga mengisyaratkan pengakuan bahwa permohonan adalah hamba. Dia juga menyaratkan pengakuan bahwa permohonan adalah hambanya sebagaimana kakek-kakeknya juga hamba-hambanya. Maksudnya begini, dia mengatakan di situ bahwa dia adalah hamba. Aku hambamu ya Allah. Ayahku itu hambamu, kakekku itu hambamu, dan semua orang tuaku ke atas sampai Adam semuanya adalah hambamu, sampai Hawa semuanya adalah hambamu. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan seorang selain mengetuk pintu Rabbnya guna memohon karunia dan kemurahannya. Paham tidak ya? Semoga paham. Maksudnya begini, ketika kita mengatakan ya Allah, aku adalah hambamu, anak hamba lelakimu, anak hamba perempuanmu, berarti kita telah seakan-akan menyebut bahwa antara kita, dari kita sampai Adam itu semuanya hamba, dan dari kita sampai Hawa itu semuanya hamba. Kalaupun semua orang tua kita, ibu dan ayah kita sampai kepada Adam dan Hawa, kita minta pertolongan kepada mereka, semuanya nggak bisa nolong. Paham ya di sini? Semuanya nggak bisa tolong. Dari orang tua kita yang melahirkan kita, ayah kita dan ibu kita, sampai kepada Adam, kalau dikumpulkan nggak bisa nolong. Itu maksudnya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan seorang hamba selain mengetuk pintu Rabbnya guna memohon karunia dan kemurahannya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ingatlah selalu salah satu ucapan yang legend dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali mengatakan, semua kepedihan telah aku rasakan, semua kepiluan telah aku rasakan, dan tidak ada yang lebih pedih daripada berharap kepada manusia. Karena itu kemarin saya sebutkan, seorang menasihati anaknya, wahai anakku, jangan suka-suka minta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintu kasih sayangnya tidak pernah tertutup. Allah kalau engkau enggak minta, Allah marah. Tapi manusia kalau engkau minta, apa sih minta lagi, apa sih minta lagi. Subhanallah. Karena itu memohonlah karunia dan kemurahan hanya kepada Allah. Apabila Rabbnya tidak mengacuhkannya, niscaya dia akan binasa. Kalau Rabb sudah cuek kepada kita, kalau Allah sudah cuek kepada kita, binasa kita. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan di antara doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu ku harapkan, rahmatmu ya Allah, ku harapkan rahmatmu, dan janganlah engkau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Kalau Allah serahkan kita kepada diri kita sendiri, nggak bisa kita, nggak bisa. Karena itu banyak-banyaklah mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika ada orang yang terdekat dengan kita, usahakan kita punya amalan yang itu dia tidak tahu. Kita punya istri, kita punya suami, kita harus punya amalan yang dia tidak tahu. Hal laka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Apakah engkau memiliki amalan rahasia antara engkau dan hanya engkau dan Allah yang tahu. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan rahasia, lakukan. Subhanallah. Dan itu sangat mudah apabila dia seorang wanita, sangat mudah. Dari rumahnya dia bisa melakukan amalan kebaikan yang tidak diketahui bahkan oleh suaminya. Subhanallah. Maka di sini jangan sampai Allah mencuek kepada kita. Tidak seorang pun yang dapat melindungi dan mengasihinya, bahkan dia akan musnah dengan semusnah-musnahnya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita dekat sama Allah, betul-betul menampakkan kelemahan diri kita kepada Allah, Allah akan tolong. Salah seorang ustaz, seingat saya adalah Ustaz Ahmad Zainuddin, jazahullahu khairah wa hafizahu rabbuna azza wa jal.
Beliau menceritakan bahwa beliau punya seorang teman. Teman beliau ini adalah pemilik dari jasa haji dan umrah. Jadi travel haji dan umrah itu punya temannya. Temannya ini bercerita kepada beliau, suatu hari datang seorang bapak-bapak atau tidak terlalu tua lah, yang mana pekerjaan bapak ini ternyata dia itu berjualan dengan mengayuh sepedanya. Kalau dia pergi ke arah selatan, dia tahu oh di sana ada masjid, jaraknya segini, 30 menit atau 20 menit sebelum azan saya harus sampai ke sana. Kalau dia ke arah utara pun begitu. Begitu dia tetapkan waktunya untuk Allah Azza wa Jal. Dia telah katakan, oh di sini tempat saya nanti loh untuk sujud. Oh kalau saya ke selatan ini loh masjidnya. Oh kalau saya ke utara begini loh masjidnya. Dia sudah persiapkan untuk ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Dan suatu hari orang ini datang ke travel haji dan umrah. Dia bawa uang 15 juta untuk mendaftarkan untuk ikut haji, untuk ikut umrah bersama travel ini. Dia katakan, ini uang saya 15 juta. Saya ingin daftarkan diri saya dan istri saya umrah. Kita tahu jemaah 15 juta. 15 juta. Untuk satu orang aja nggak cukup. Apalagi untuk dua orang. Kata yang jaga travel, mohon maaf Pak, belum cukup ini uangnya kurang. Akhirnya jemaah dia buka lipatan kainnya, bapak ini buka, ternyata di situ ada emas-emas kecil. Emas kecil itu maksudnya cincin, kalung, anting-anting ya, seperti itulah. Kemudian, oh kurang ya, ini tambahannya katanya. Subhanallah, kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kesungguhan dia untuk hadir di tanah suci. Dia mengatakan ini harta terakhir saya. Akhirnya diserahkan kepada yang jaga. Kemudian mereka berusaha untuk menghitung emas, cincin, gelang atau kalung tadi dengan harga saat itu tentunya. Setelah dihitung ternyata masih kurang. Mereka katakan, Pak, masih kurang. Ini belum bisa untuk haji, untuk umrah berdua bapak dan ibu. Subhanallah. Ternyata selama ini dia telah menetap, dia berjualan dengan sepedanya. Dia telah tetapkan kalau dia ke sana dia akan sholat di masjid sana, kalau dia ke situ dia akan sholat di masjid itu. Dia sudah berusaha sekian tahun, ternyata dia persiapkan untuk haji, bukan untuk beli rumah, bukan buat beli kendaraan, tapi untuk umrah. Dia berusaha selama ini tawakal, takwa dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Dengan kisah ini mari kita kembali ke firman Allah Azza wa Jalla. Hamba ini sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, dengan bukti dia menabung untuk umrah di tanah suci. Ingat Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap masalah itu punya solusi. Setiap jalan yang terasa buntu itu punya jalan keluarnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap jalan yang buntu itu punya jalan keluar. Akhirnya apa yang terjadi jemaah? Dengan kemiskinan dia ini, dengan sikap dia tadi, ternyata Allah ingin menampakkan kepada hamba-hamba yang lain bahwasanya, wahai hamba-hambaku, ini ada hambaku yang ingin umroh tapi dia miskin. Dia bertakwa kepada Allah insyaallah. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Tetapi dia kurang uangnya, tidak bisa dia umroh bersama istrinya. Tapi ternyata di antara hikmahnya, wallahu a'lam bishawab, Allah ingin kasih tahu kepada hamba-hamba yang lain, ini ada dua orang hambaku pengen umroh tapi mereka nggak mampu. Maka apa kata yang punya travel kepada karyawannya? Sudah, khusus untuk bapak dan istrinya, kita jangan ambil untung, cukup modalnya saja. Subhanallah.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan ayat ini belum berhenti sampai di situ. Apa kata Allah? Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Orang kalau haji, apalagi orang kalau umroh ya, apalagi orang Indonesia biasanya. Kalau umroh itu pengen bawa apa? Hadiah. Kurma misalnya. Belinya di kebun kurma, padahal dia kalau beli kurma di kebun kurma lebih mahal daripada dia beli di luar situ, karena itu tempat wisata otomatis mahal. Sama kalau kita beli apa, beli oleh-oleh di area oleh-oleh kan mahal. Orang kalau habis umroh kadang ingin beli apalah, gamis atau jilbab atau kurma ya, atau apa, air zam-zam kan begitu. Dan bapak ini tadi uang terakhirnya, gimana dia mau beli? Tapi ingat, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Dan ternyata jamaah semua atau banyak dari jamaah travel itu yang ikut, semuanya ngasih untuk bapak dan ibu itu. Pak, ini dari kami, Pak, ini dari kami. Sehingga orang yang paling banyak bawa oleh-oleh setelah umroh, bapak dan ibu itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Disinilah luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, di balik potongan doa ini juga terkandung makna sesungguhnya aku tidak dapat berlepas darimu sekejap mata pun. Tidak ada pula sesuatu yang dapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain kepada Rabbku yang telah menjadikanku sebagai seorang hamba. Subhanallah. Jemaah, ada seorang anak, dia buat kesalahan, atau ada seseorang, salah seorang orang saleh, dia sempat terlalaikan oleh dunia. Kemudian dia introspeksi diri. Kemudian apa yang dia katakan? Aina qalbi? Man wajada qalbi? Di manakah hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Dia introspeksi dirinya. Di manakah hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Setiap dia berjalan dia katakan aina qalbi? Man wajada qalbi? Mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Sampai suatu ketika dia begitu dia melewati sebuah jalan, dia dengar di dalam sebuah rumah ada suara tangisan dan suara amarah. Ternyata ada seorang anak yang sedang dimarah oleh ibunya. Seorang anak yang dimarah oleh ibunya. Seorang anak buat kesalahan. Seorang ibu kalau melihat anaknya buat kesalahan akan dimarahi oleh ibunya. Dan itu adalah salah satu dari cinta dan kasih ibunya. Sehingga akhirnya anak ini diusir oleh ibunya. Anak ini diusir oleh ibunya. Kemudian apa? Kemudian ibu tersebut menutup pintunya dan anak itu berusaha membuka tapi tidak mampu. Kemudian anak itu mengatakan, ibu buka pintu, ibu buka pintu. Kemana aku harus bernaung? Kemana aku harus berlindung? Kemana aku harus bermalam? Kalau ibu menutup pintunya untukku. Apa kata orang tadi? Al-ana wajadtu qalbi. Sekarang ku dapatkan hatiku. Tadi anak tadi mengatakan, wahai ibu, jangan tutup pintunya. Kemana aku harus pergi? Kemana aku berlindung? Kemana aku bernaung kalau ibu tutupkan pintu? Orang tadi mengatakan, al-ana wajadtu qalbi. Saat ini ku dapatkan hatiku. Dia tahu bahwasanya hatinya akan dia temui ketika dia kembali kepada Allah, ketika dia bernaung kepada Allah. Sebagaimana anak ini akan dapatkan ketenangan ketika dia dimaafkan oleh ibunya, seorang hamba akan dapatkan ketenangan, kebahagiaan ketika dia menjadikan Allah sandaran hidupnya. Kemudian kata beliau di dalam ungkapan ini juga tersirat pengakuan bahwa
Dia adalah seorang hamba yang sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan, pengaturan, perintah dan larangan Allah. Dia hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkannya sebagai ubudiyahnya, bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Perhatikan di sini, bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Jadi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal bukan semau kita, tapi semaunya Allah. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai dengan yang kita mau. Bukankah Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi beribadahlah kepada Allah bukan sekehendak kita, tapi beribadahlah kepada Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa saat ini kita tidak tenang hidup? Kenapa saat ini kita begitu galau jiwa kita, begitu rentan kalbu kita? Karena kita beribadah kepada Allah tatkala kita mau saja, tatkala kita butuh. Tapi beribadahlah kepada Allah karena Allah menyuruh kita untuk beribadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'bud rabbaka, akhir dari surah Al-Hijr, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kepada dirimu. Sembahlah Allah sampai datang ajal. Sebab berbuat sesuai kehendak sendiri bukanlah karakter hamba sahaya. Ingat, abdun itu artinya hamba. Bahasa yang lebih pantasnya lagi budak. Abdullah artinya budak Allah. Berbuat sekehendak diri kita sendiri itu bukan karakter seorang hamba sahaya, bukan karakter seorang budak. Seorang budak itu dia berbuat sesuai apa yang diperintahkan tuannya. Dan kita ini budak Allah, kita harus berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintah. Tetapi seorang budak merupakan karakter, tetapi ia merupakan karakter para raja dan orang-orang mereka. Artinya berbuat sesukanya itu karakter pemimpin, karakter raja. Yang maha raja siapa? Allah Azza wa Jal. Karena itu para budak tugas mereka hanya mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Tugasnya hanya mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang bersikap demikian adalah para hamba yang senantiasa taat kepada Allah, dan karenanya Allah menisbatkan penyebutan mereka kepada dirinya sebagaimana dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala di sini Imam Al-Qayyim menyebutkan, saya ulangi, orang-orang yang bersikap demikian artinya orang-orang yang mereka beribadah sesuai dengan apa yang Allah minta. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Akibat mereka taat kepada Allah, apa Allah sebut? Allah sandarkan hamba-hamba ini kepada dirinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 65, Allah mengatakan, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, sesungguhnya engkau tidak bisa berkuasa atas mereka, wahai iblis. Perhatikan, Allah panggil hamba-hamba yang taat, manusia yang taat dengan sebutan apa? Hambaku. Paham tidak maksud saya? Hamba-hamba yang taat Allah sebut hambaku. Contohnya lagi dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ta'aqabu bikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat malam dan malaikat siang itu silih berganti menjaga kalian, kata Rasul. Dan mereka itu berkumpul, bertemu, gilirannya di waktu sholat asar dan sholat subuh. Jadi malaikat malam itu menjaga sampai asar, sampai subuh. Nanti turun malaikat siang menjaga dari subuh sampai asar. Nah setelah itu mereka kembali kepada Allah. Fasa'alahum, Allah bertanya kepada malaikat ini yang mereka menjaga siang dan malam, bertemu di waktu subuh dan waktu apa? Asar.
Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Cuma Allah ingin tanya, dan hikmahnya Allah yang lebih tahu di balik semua itu. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat-malaikatku, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan. Perhatikan, Allah sebut orang yang sedang salat subuh, salat asar tadi apa? Hamba-hambaku. Allah enggak sebut bagaimana kalian tinggalkan mereka, enggak disebut mereka, tapi disebut hambaku. Paham ya tidak? Paham tidak ya? Contohnya Allah menyebutkan gini, Allah ketika menyuruh manusia beribadah, dan ini ayat perintah pertama di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ketika menyuruh menyembah, Allah panggil apa? Manusia. Tapi ketika mereka sudah menyembah, Allah katakan apa? Ma kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku? Ini panggilan yang paling romantis. Panggilan romantis yang paling romantis adalah panggilan Allah kepada hamba-hamba yang saleh ketika Allah memanggil mereka dengan sebutan hamba-hambaku. Bukan panggilan babe, bukan panggilan sayang, bukan panggilan dinda, bukan panggilan apapun yang manis yang diucapkan oleh manusia kepada pasangannya, bukan. Ucapan yang paling manis, panggilan yang paling manis adalah panggilan Allah kepada hamba yang saleh ketika Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi, gimana keadaan hamba-hambaku. Allah sandarkan mereka kepada Allah. Paham ya? Misalnya ada presiden, tapi masyarakat kita tidak begitu memuliakan presidennya. Atau ada Raja Salman misalnya, satu sisi mereka lebih muliakan raja ini, padahal pemimpin kita harus lebih kita muliakan. Misalnya ada Raja Salman, atau ada Raja Dunia, karena kalau Raja Salman kan nanti bisa jadi ganti, bisa jadi video ini didengarkan oleh orang-orang setelah kita wafat. Ada seorang raja yang paling luar biasa, memimpin dunia. Kemudian raja ini mengatakan, gimana kondisi si fulan? Kita bukan kerabatnya raja nih, fulan. Kemudian orang itu mengatakan, wahai raja, kenapa kau tanya si dia? Dia adalah keluargaku. Bangga gak kita dengar kayak gitu? Bangga, senang hati kita. Ini Allah sebutkan orang-orang yang saleh, hamba-hambaku. Subhanallah. Bahkan dalam hadisnya tadi Allah mengatakan apa? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku. Allah enggak tanya kaifa fa'ala ibadi, apa yang dilakukan oleh hambaku. Kalau Allah tanya apa yang dilakukan oleh hambaku, kan tadi malaikat itu 24 jam mengawasi kita. Mungkin malaikat akan bilang, ya Allah, dia tidur, dia ngajinya 1 halaman, kemudian dia chattingnya 10 jam, ya Allah. Ya Allah, dia duduk di warung kopi ini, dia duduk di warung teh itu, ya Allah, begini dan begitu. Tapi Allah enggak tanya itu kan. Allah enggak tanya apa yang kita kerjakan. Allah tanya bagaimana kondisinya saat kalian tinggalkan hamba-hambaku. Dan salat asar, salat subuh. Subhanallah. Karena itu Allah sebutkan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, Allah sandarkan orang soleh kepada dirinya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Misalnya ketika ada anak miskin terlantar diasuh oleh seorang, orang tersebut mengatakan, mulai saat ini kau keluargaku. Bahagia dia. Bagaimana dengan hamba-hamba yang saleh? Allah juga menyebutkan tentang ini di dalam surah Al-Furqan ketika Allah mengatakan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Allah sandarkan hamba-hamba ini kepada namanya Ar-Rahman. Luar biasa jemaah. Penyandaran yang sangat luar biasa. Adapun manusia yang durhaka kepada Allah, mereka dikatakan hanya sebatas karena Allah yang memiliki mereka, sehingga penisbatan mereka kepada Allah seperti penisbatan sebuah rumah kepada penguasanya. Berbeda dengan penisbatan hamba yang taat, penisbatan mereka seperti penisbatan Baitul Haram kepadanya, atau seperti penisbatan untanya kepadanya. Gini,
Allah panggil orang soleh dengan hamba. Tapi dari satu lain Allah juga mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku kalian tuh banyak salah. Orang soleh dipanggil hamba. Orang yang saleh juga dipanggil hamba. Yang taat dan tidak taat dipanggil hamba. Perbedaannya kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang enggak soleh, orang yang bermaksiat itu dipanggil hamba itu hanya sebagai penisbatan kepemilikan saja. Artinya orang ini punya rumah. Rumah itu ketika orang punya rumah, apakah berarti pemilik rumah itu penguasa di alam semesta ini? Tidak. Dia cuma punya rumah itu aja, sederhana. Tapi orang soleh ketika dipanggil sebagai hamba, maka itu seperti mulianya Baitullah, Ka'bah ketika disandarkan kepada Allah, yaitu Baitullah. Paham ya? Kalau kita sebut Baitu fulan, rumahnya fulan, wa Baitullah, dan rumahnya Allah, mana yang lebih mulia? Rumahnya Allah. Maka di sini harus kita perhatikan. Kemudian penjelasan ini dikuatkan oleh penggalan-penggalan firman Allah berikut ini. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abnina, dan jika kalian tetap ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Pertanyaan, siapakah manusia yang paling mulia dari awal sampai akhir? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sebut siapa? Abdina, hamba kami. Allah disebut panggil hamba atau budak hamba, kemudian disebutkan kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dipanggil apa? Hamba. Padahal Rasulullah paling mulia. Karena itu jemaah, orang manggil ustadz, orang manggil syekh, orang manggil kiai, orang manggil apapun itu, tidak ada panggilan romantis melebihi panggilan Allah kepada hambanya ketika Allah memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu panggilan yang paling romantis di muka bumi. Di alam semesta, panggilan yang paling romantis adalah panggilan Allah ketika menyeru hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah berfirman juga di dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh, dan bahwasanya tatkala hamba Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembahnya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini di pembahasan yang ke-11 ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau engkau ingin meraih kemuliaan tertinggi, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah 7 ayat, dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat yang ke-7 di dalam mushaf itu terbagi menjadi 2, 6 dan 7. Ketika bercerita tentang surah Al-Fatihah ini, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina ibadi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu disebut Allah dengan salat. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Salah. Aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Allah mengatakan, ketika seorang hamba mengatakan, fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, apa kata Allah? Hambaku memujiku, hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Hambaku memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, kata Allah. Jadi
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini bagiannya Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini dibagi dua, ini batas antara aku dan hambaku, kata Allah. Kemudian apa? Kalau seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini bagian hambaku, baginya apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah berikan itu. Perhatikan, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Allah menyebutkan tentang Al-Fatihah, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Wahai Rasul, kami berikan kepada engkau 10 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim. Allah sebutkan telah memberikan kepada nabinya 10 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim. Pertanyaannya, apakah 7 ayat ya, 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim, apakah 7 ayat ini termasuk Al-Quran atau tidak? Termasuk, tapi disebutkan secara berbeda karena dia lebih istimewa. Di situ Allah bagikan antara hak dia dan hak hambanya, orang-orang yang beriman. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah atau di dalam firman-Nya, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman yang kalbu mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Siapa yang bisa berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya? Hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka dapat keamanan dan mereka dapat hidayah. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Wahai Rasul, siapa yang enggak menzalimi diri dia sendiri? Masing-masing kita pernah berbuat dosa ini dan itu. Mereka menganggap zalim dalam ayat ini adalah zalim kepada manusia, atau bohong, atau ghibah, atau semacamnya. Kata Allah, laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman di sini. Awasami'tum qaula 'abdin salih Luqman, apakah kalian tidak mendengarkan ucapan hamba saleh Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sungguhnya syirik dosa yang paling besar. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menjauhkan diri dari syirik? Hamba Allah. Subhanallah. Dalam doa tadi, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak hamba lelakimu, anak hamba perempuanmu. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Karena itu Rasulullah SAW ketika dipuji, Rasulullah mengatakan, jangan berlebihan memujiku. Fa innama ana Abdullah, kulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan saja Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Hamba lagi. Subhanallah. Ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah memilih, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada hambanya, apakah dia memilih kembali kepada Allah yaitu wafat atau kekal di dunia. Tapi hamba itu memilih wafat dan kembali kepada Allah. Maksudnya Rasul sendiri. Siapa? Hamba. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia, jangan jadi raja. Bukan untuk menjadi pengusaha tersohor, bukan. Bukan menjadi ustadz yang paling viral, bukan. Bukan menjadi seorang yang ucapannya didengar semua orang, tidak. Tetapi menjadi yang paling dekat kepada Allah, menjadi hamba Allah, atau bisa dengan bahasa yang lebih ekstrim, menjadi budak
dan pelayannya Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita ma'asyiral muslimah dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya kita masih jauh dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi, karena kita begitu banyak menganggap nikmat yang banyak itu sedikit, dan kita begitu sering menganggap syukur yang sedikit itu banyak, sehingga kita jauh dari apa? Dari kata ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berusahalah kita untuk lebih mempersembahkan jiwa dan raga kita untuk Allah, dan dengan itu solusi akan datang. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, ini pengamatan saya pribadi, dan mungkin saya salah, karena mungkin ada yang dia pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang saya lihat bahwasanya tidak ada ujian yang berat dan tidak ada ujian yang ringan. Yang ada adalah antara iman yang lemah atau iman yang kuat. Paham ya ucapan saya? Tidak ada ujian yang berat, tidak ada ujian yang dingin. Anda bisa catat ini dan bisa berikan kepada orang yang lain. Semoga orang itu berpikir, tidak ada ujian yang berat, tidak ada ujian yang ringan. Yang ada adalah iman yang lemah dan iman yang kuat. Iman yang lemah ini mengira ujiannya berat, padahal dia ujiannya paling rendah. Bukankah Nabi mengatakan orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Tapi orang yang bukan para nabi justru maksiat kepada nabi merasa ujiannya paling berat. Maka ini bukan perkara berat dan ringannya ujian, tapi masalah apa? Lemah dan kuatnya iman. Semoga Allah berikan kebaikan dan jaga iman kita melebihi keinginan kita untuk mendapatkan bagian-bagian dunia yang fana. Nah, sudah banyak kali saya tidak buka pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, jika tidak ada berarti sepertinya memang begitu. Iya, silakan gunakan mic jika ada pertanyaan. Tidak ada lagi ya. Kasihan juga yang ngantar mic. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, materi kita ini Fawaidul Fawaid. Itu sebenarnya adalah satu judul di Al-Fawaid, itu bisa jadi dibagi 3 pada Fawaidul Fawaid. Jadi ini akan bersambung dengan makna. Tadi kan kita telah membahas tentang kata ubudiyah, kata hamba. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lebih spesifik lagi tentang kata tersebut. Semoga Allah mudahkan kita untuk hadir lagi, dan semoga itu adalah tanda bahwa Allah inginkan kebaikan bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.